Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net, Digital Agency Training 3, materi 3, video ke-6 atau ke berapapun. Kita sekarang bicara tentang pricing. Jadi bagaimana kita menentukan harga untuk jasa kita. Ingat ya, kalau jasa kita punya jasa, apapun itu yang jadi jasanya kita tidak perlu tergantung atau terikat pada satu bentuk harga saja, suatu bentuk pricing saja. Kita bisa bikin pricing kita dalam 4 format ini: flat rate atau milestones atau percentage atau commission. Selalu bisa seperti itu. Apapun jenis jasa yang kita jual selalu bisa seperti ini. Mungkin enggak semuanya bisa milestone, percentage atau commission ya. Cuma beberapa jasa tertentu yang yang langsung direct impact ke penjualan aja yang bisa kita kasih milestone atau percentage atau commission. Tapi yang jelas saya bakal buka wawasan Anda. Kalau digital agency itu nggak selalu melulu harus jualan ini harganya segini, ini harganya segitu gitu. Nggak selalu harus seperti itu gitu ya. Karena kalau Anda tidak bisa fleksibel di masa awal, Anda sulit survive-nya. Jadi Anda harus bisa se-fleksibel mungkin, termasuk dalam bikin pricing untuk jasa digital agency Anda. Pertama ya flat rate ya, siapapun tahulah, bikin situs 5 juta saya kasih 50 halaman dengan teknologi ini, dengan jenis ini dan lain sebagainya gitu ya. Dan apapun yang terjadi dengan situs tersebut, mau nanti trafficnya banyak, mau trafficnya sedikit, mau jadi penjualan banyak, mau jadi penjualan sedikit, harganya tetap 5 juta. Pokoknya dengan spek ini maka harganya 5 juta. Nah itu flat rate ya, pricing flat rate. Anda bikin flat rate untuk semua jenis jasa Anda dengan variasinya macam-macam. Itu harus Anda lakukan, kerjakan sekarang, jadi tugas Anda, oke? Kemudian pricing kedua adalah bentuk pricing kedua, Anda bisa bayar beda berdasarkan pencapaian milestone. Jadi kalau bisa ini misal Pak, saya bikinkan situs, saya optimasi juga sosial medianya atau SEO-nya atau apapunnya. Kalau dapat traffic 1000 per hari, kalau dapat traffic 1000 dalam hari itu, maka biayanya 4 juta gitu ya. Jadi kalau bisa kalau trafficnya bisa 3000 per hari, maka biayanya 9 juta. Kalau misal trafficnya bisa 10.000 per hari, maka biayanya 25 juta. Bayar beda berdasarkan pencapaian. Bisa juga misal milestone itu hingga sampai pencapaian tertentu maka bayar segitu gitu. Jadi misalnya oke, kita ngerti, saya punya situs di mana ada bermacam-macam fitur dan ini banyak fiturnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya fiturnya nggak sampai sebanyak itu sebenarnya ya sudah produk final, cuma bisa lagi di-upgrade lagi. Misalnya Anda jualan situs rental mobil misalnya ya. Sebenarnya cuma ada katalog mobilnya aja, di mana setiap mobil itu ada daftar harganya. Kemudian ya ada daftar harganya, kemudian orang bisa ngeklik tombol WA. Nah itu aja, itu sebenarnya sudah jadi situs rental. Oke, kalau jadi seperti ini, kalau jadi sampai fitur ini, maka biayanya segini. Tapi nanti kita bisa upgrade lagi Pak. Kalau misalnya nanti orang itu bisa milih dia misal lokasinya di mana dan dia kebutuhannya apa, jadi dia bisa pilih misal dia lokasinya Surabaya, dia masukkan alamatnya, dia kebutuhannya berapa unit apa aja, maka langsung keluar harganya berapa, sekaligus bisa langsung transfer dan lain sebagainya. Nah itu bisa langsung bayar, bisa langsung terkonfirmasi dengan sistemnya Bapak. Jadi Bapak bisa ngerti, terus bisa langsung terus juga bisa disesuaikan dengan stok dan lain sebagainya. Nah itu maka nanti harganya segini gitu ya. Jadi tapi kita nggak bisa ngerjakan langsung sampai sini. Jadi misal butuh waktu 3 bulan untuk ngerjakan ini Pak, tapi bulan pertama sudah bisa selesai sampai sini. Nah itu nanti Bapak bayarnya segini. Tapi nanti kalau sudah selesai Bapak bayarnya kalau Bapak bayarnya segini. Jadi misal oke Pak, selesai, ini sudah bisa terima, ini sudah bisa di launch, sudah bisa dapat order, masih belum bisa sampai yang fiturnya canggih, tapi sudah bisa dapat order. Nah untuk yang situs seperti ini 5 juta, tapi nanti Bapak bayar 5 jutanya dulu, sisanya misal sisa 10 jutanya atau sisa 7 jutanya tunggu 2 bulan lagi sampai ini selesai. Jadi pokoknya intinya itu saya mau bilang gini Pak, kita ada situs
fiturnya nanti bakalan seperti ini. Nah, harga totalnya katakan 15 juta Pak, tapi untuk Bapak biar bisa segera jualan, tak bikinkan dulu versi simpelnya di mana Bapak bisa jualan. Kalau sudah sampai situ Bapak bayar sekian 5 juta misalnya, terus nanti kalau sudah fiturnya canggih nanti Bapak bayar lagi sisanya dan lain sebagainya. Pokoknya intinya seperti itu ya, biar beda berdasarkan pencapaian atau sudah sampai mana progresnya. Pokoknya intinya itu seperti itu. Gimana ya, saya bingung kasih contohnya karena saya jarang pakai pricing seperti ini. Nah, saya seringnya pricing saya yang seperti ini, percentage ya, bayar persentasi biaya campaign. Jadi misal, ini biasanya kalau ads ya, kalau misal campaign, biaya campaign itu 40 juta misalnya, campaign iklan di misal Facebook Ads atau misal di Google Ads atau misal dimanapun, misalnya campaignnya budgetnya misal 40 juta, campaignnya biayanya 40 juta, maka Bapak bayar 4 juta untuk biaya jasanya. Sementara kalau misal campaign costnya 100 juta, maka Bapak bayar 9%. Jadi intinya gini, kalau campaign costnya 40 juta, maka Bapak bayar 10% dari biaya campaign. Kalau misal lebih dari 40 juta misal sampai 100 juta, maka cuma bayar 9% aja alias 9 juta. Kalau misal 100 juta ke atas sampai misal 300 juta, maka cuma bayar 8% aja. Jadi itu salah satu contohnya bayar persentase ini ya. Kalau misalnya campaign iklan biasanya pakai sistem seperti ini. Tapi ini relatif murah ya, ini persentasenya ini cukup murah, biasanya persentasenya lebih tinggi daripada ini gitu ya. Nah, ini kalau komisi ini juga salah satu jenis pricing yang saya sering banyak gunakan gitu ya, bayar beda berdasarkan hasil penjualan. Saya bahkan sekarang saya arahkan untuk hampir semuanya saya arahkan ke arah sini, kecuali saya kalau butuh uang banyak cash keras dalam waktu cepat, biasanya flat rate. Tapi kalau misalnya saya lagi ada uang, saya bisa muter, saya bisa bertahan hidup, tapi saya pengen bikin aset, maka saya bikin sistemnya komisi seperti ini karena ini enak. Saya tiap bulan ada pendapatan masuk, padahal kerjaan sudah selesai, namanya bikin digital agency, sudah online di internet, maka biasanya terjadi penjualan meskipun saya tanpa saya melakukan banyak hal ya kan ya, karena ya sudah selesai, situsnya sudah jadi dan lain sebagainya, sistemnya sudah jadi cuma tinggal ambil komisi aja atas kerja keras kita, dan yang urus pemilik bisnisnya. Jadi ini misal Pak, kalau bisa traffic 1000, misal penjualannya dapat 100, maka komisi misalnya per item berarti berapa? Komisi per item berarti kan 100.000 ya kan, berarti komisi per item 100.000, bisa penjualan 100, kita dapat 10 juta ya Pak. Kalau misal kalau misal penjualan bisa 200, dapat 20 juta ya Pak. Jadi ini traffic ini abaikan aja ya. Jadi misalnya mau trafficnya 1000, kalau salesnya dapat 100 ya maka dapatnya 10 juta. Trafficnya meskipun banyaknya kayak gimana, kalau salesnya 200 ya kita dapatnya 20 juta, soalnya per item kita dapat komisi 100.000. Trafficnya 10.000 pun, tapi kalau salesnya cuma 20 ya kita dapatnya cuma 2 juta. Jadi ini berbeda berdasarkan hasil penjualan ya. Jadi kalau komisi dari penjualan, kalau persentase dari biaya campaign kita ambilnya. Kemudian kalau pencapaian ini ya, pencapaiannya seperti apa ya sudah, itu yang jadi upah kita gitu ya. Dan ini ditentukan di awal gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini ya, saya tadi lupa bilang ya tentang flat rate. Flat rate itu salah satu yang agak ribet. Kenapa kok agak ribet? Karena gini, enaknya komisi, percentage atau milestone itu adalah bahwa ini semua kita bisa jual tanpa kita terlalu banyak trust gitu ya. Kita meskipun masih baru, kita kalau mainnya langsung komisi, orang gampang percaya. Soalnya dia nggak ada ruginya gitu ya. Pak, tak bikinkan situs, tak set upkan sosial media, tak taruh di marketplace, tak taruh di Facebook marketplace, tak taruh di macam-macam, semuanya gratis, cuma biaya setup aja, plus cuma biaya infrastruktur aja, domain hosting, biar jadi punyanya Bapak ya kan, biar jadi situsnya dia. Tapi kalau misal kita mau bandani ya, kalau misal mau kita modali sehingga itu jadi situsnya kita, misal saya juga banyak saya situs bikin
situs bikin saya cuma ngerti pemilik bisnisnya ya, saya bikin situsnya biar itu jadi punyanya saya. Kemudian setelah itu Pak, ini kalau terjadi penjualan dan lain sebagainya, misalnya ya pokoknya kalau saya sebenarnya tidak berdasarkan penjualan seperti ini ya, pokoknya kalau saya lebih ke bagi hasil ya, pokoknya intinya ya gampangnya seperti itu. Pokok Pak, terjadi penjualan misalnya laku 100, maka saya dapat 10 juta ya, soalnya kan komisinya satu item kan 100.000 dan lain sebagainya. Ini bisa kita kembangkan ya, kalau saya sebenarnya lebih ke profit sharing ya. Misalnya saya ada bisnis misalnya misalnya kaca film. Misalnya kaca film itu dari situs saya misal bisa omset per bulan katakan 600 juta, dikurangi biaya 400 juta, 450 juta berapapun, 150 juta. Nah 150 juta misalnya 450 juta tadi itu biaya material ya, terus 150 juta misal ada biaya tukang, ada biaya apa dan lain sebagainya, misal cuma tinggal 80 juta, terus 80 juta ya sudah, 80 juta itu kalau itu dari situsnya saya, kalau itu orderan dari situs saya, maka saya misal berhak berapa persen dari itu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya intinya seperti itu. Jadi komisi ini ya juga bisa dalam bentuk profit sharing, dan ini semua enak kalau kayak gini. Anda nggak pernah ngerjakan situsnya dia, cuma Anda cuma ngomong gitu aja, itu sudah jadi, itu Anda sudah bisa deal gitu ya. Tapi kalau flat rate ini biasanya butuh trust lebih, soalnya Anda kan minta uang untuk gimana ya, soalnya dia kan ada bisa jadi rugi gitu ya. Misal dia sudah bayar segitu, misal misalnya situsnya ternyata tidak menghasilkan atau apa, dia ada kekhawatiran seperti itu gitu ya, sehingga butuh trust dalam bentuk misal portofolio atau misal garansi tidak selalu harus money back garanti. Ada yang kemarin tanya, lo kok Mas Alam kok bisa garansinya kok bisa sakti sekali, misalnya harus nggak dalam 7 hari nggak ranking maka uang dikembalikan dan lain sebagainya. Lo kok bisa seperti itu? Loh, Anda tidak harus seperti itu ya. Saya bisa seperti itu ya karena saya sudah ada situsnya. Jadi ya dia ya garansi 7 hari pasti ranking ya. Soalnya saya cuma tinggal naruh usahanya dia di situsnya saya, sudah langsung ranking, sudah ada situsnya, nggak harus bikin dari awal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dari awal ya Anda harus punya portofolio, Anda punya garansi situsnya jadi dalam 30 hari atau uang Bapak kembali atau gimana gitu, terserah Anda gitu ya. Atau misal garansi, oh iya tadi portofolio, garansi, sekaligus saya pengen ngomong lupa, dan kontrak ya. Jadi kalau kontrak Anda jelas, baterai saya mau habis. Jadi garansi garansi, portofolio sama kontrak. Anda kalau nggak punya garansi ya gimana ya, sulit ya orang percaya Anda ya, maksudnya Anda masih baru dan lain sebagainya. Lah terus gimana nanti kalau Anda nakal dan lain sebagainya ya kan. Nah terus aspek lain portofolio, Anda belum pernah mengerjakan apapun lah, gimana orang bisa percaya. Jadi Anda butuh untuk bikin portofolio kalau Anda main di flat rate pricing ini. Juga bisa juga Anda meningkatkan trust juga dari kontrak. Jadi kontraknya jelas, kalau prestasi seperti ini, hukumannya seperti ini, nanti pelaporannya kita seperti ini dan lain sebagainya. Itu kalau Anda bisa bikin kontraknya dengan bagus, dengan jelas, maka ya itu lumayan, itu membantu dalam segi trust. Tapi yang jelas kalau flat rate pricing butuh trust, dan trust itu Anda bisa usahakan dari 3 elemen itu tadi. Jadi saya rasa itu dulu. Kita untuk video selanjutnya kita bakalan ngomong tentang kontrak. Jadi ya sudah, langsung aja kita ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.